Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Yang lagi di rumah, stay di rumah, ya, stay healthy. Sekarang lagi physical distance, bahkan beberapa daerah kan udah kena PSBB, ya, jadi nggak boleh kemana-mana. Nah, kita juga masih standby di sini, masih sendiri aja gua syutingnya. Biasanya sama tim, tapi sekarang sendiri aja. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ngasih informasi yang bagus buat music lover semuanya. Oke, anyway, hari ini gua akan nge-review nih Sunlink Q1. Ini ada DAP baru dari Sunlink. Ini masih belum banyak sih kayaknya yang nge-review ini. Apakah ini worth nggak untuk jadi upgrade dari yang adanya yang dulu? Yang pertama, ya, ini lebih kecil, M0. Nah, kita akan bahas music lover. Ngomong-ngomong, harganya masih di kisaran 1 jutaan. Oke, tapi music lover, kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat untuk nyalakan loncengnya. Nah, music lover, sebelum mulai membahas suaranya, yang itu kita akan paling tunggu-tunggu, kita akan tetap bahas dulu dari speknya sama dari desainnya. Nah, music lover kan tahu kalau yang M0, ini yang kayak gini, ini kecil kan? Kemarin pasti udah banyak yang tahu. Ini kurang lebih udah sekitar mungkin 2 tahunan dikeluarin oleh Sunlink gitu. Ini salah satu audio player kisaran 1 juta yang paling laku music lover. Saingannya paling siapa? Vio yang M5. Ya, tapi rasanya M0 masih penjualannya masih lebih banyak. Nah, kemudian tahun ini Sunlink ngeluarin yang baru. Nih, Q1. Lihat, ukurannya beda kan? Lebih besar yang Q1. Nah, dengan spek yang hampir sama music lover. Tapi tentunya karena dia lebih baru, berarti teknologinya lebih baru gitu dan ukurannya lebih besar. Q1 ini ada di harga 1.890.000. Sedangkan yang M0 yang kemarin itu kan 1.360.000. Ya, kurang lebih beda ya mungkin sekitar 400-500 ribuan lah. Terus, nah, ukurannya ini yang membedakan, sangat membedakan. Ukurannya kalau yang Q1 ukurannya hampir 3 kali lipat dari M0 ya. Memang ukurannya kalau M0 itu 1,54 inch, sedangkan yang Q1 itu di 2,7 inch. Nah, itu dari ukurannya udah jelas sekali. Bahan pembuatannya ini juga beda. Kalau yang M0 itu kan dari aluminium, benar-benar aluminium. Pakai tempered glass yang 7H, sama-sama pakai tempered glass yang 7H. Cuman kalau yang Q1 ini dia pakai zinc alloy dari bodinya. Sepintas ya, music lover kalau lihat ini kok kayak permen. Emang itu tujuannya. Jadi memang katanya ide desainnya itu buat kayak sugar coated gitu. Jadi kayak permen yang lucu, yang smooth, licin, desainnya menarik gitu, eye catching. Terus orang lihat kayak itu kayak plastik apaan sih? Enggak. Jadi ini zinc alloy ini ternyata memang bahan yang keras. Jadi bukan kaleng-kaleng music lover. Jadi oke, solid loh. Yang memang kelihatan warnanya kelihatan kayak apaan sih gitu, tapi ternyata enggak. Kalau dipegang ini beda banget. Ini solid banget. Terus bobotnya juga lebih berat. Ngomong-ngomong, kalau yang M0 itu cuman sekitar 38 gram, yang ini di 133 gram. Jadi hampir 4 kali lipat kayaknya music lover. Ya, jadi ini lebih berbobot gitu, lebih berbodi. Ya, desainnya kalau ini memang udah lama gitu ya. Ini menarik sekali desainnya. Kalau yang Q1 mungkin saya kasih nilai berapa ya? Bisa saya kasih nilai 8. Soalnya ini cakep banget. Ya, buat modern yang anak-anak modern, anak-anak zaman sekarang gitu, itu pasti cocok banget. Ngomong-ngomong, ini kalau misalnya kan warnanya ada macam-macam tuh, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau seperti ini. Terus dia dapat ini, kalau yang M0 kan dapatnya clip. Nah, kalau yang ini dia dapatnya kayak silikon gitu. Ini buat dikasih ke hadiah gitu ya, buat orang, buat cewek gitu, cowok. Ini kayaknya sih oke banget dia. Jadi ini apa ya, desainnya tadi gue bilang mungkin gue bisa kasih nilai 8,5 lah. Ini cakep desainnya, gue suka. Dan lengkungannya semuanya tidak ada sudut gitu, cuman lengkungan. Dan seperti biasa ada potensialnya, jadi gampang untuk ngatur volumenya ya, sama seperti yang lama. Oke, nah terus isinya, dalemannya itu 11-12 ternyata music lover. Nih, DAC-nya
masih sama, masih pakai RS Saber yang S9218P quad DHC chip. Jadi itu sama, Q1 maupun M0 sama DHC chipnya. Nah, yang membedakan sedikit Bluetoothnya yang ini sedikit nambah 0,1. Jadi kalau yang dulu yang M0 itu 4.1, sekarang dia pakai 4.2 Music Lover. Jadi ada sedikit perkembangan. Kemudian support SD card-nya yang Q1 itu sudah sampai 2 tera. Jadi jangan takut kalau kehabisan storage. Ini bisa support sampai 2 tera. Kalau yang lama yang M0 kan cuma 512 kan, setengah tera lah. 15 giga. Ini 2 tera, tenang. Ya. Kemudian sama-sama sudah pakai USB-C. Zaman sekarang harus sudah pakai USB-C semua lah ya. Terus kodeknya masih sama, support SBC, AAC, Qualcomm, aptX sama LDAC sama-sama. Ya. Terus bisa 2 arah juga USB-nya, jadi bisa ngirim dan bisa terima. Jadi bisa dari HP nih, Music Lover punya HP, mau kirim audionya ke sini bisa, atau dari sini mau kirim ke TWS juga bisa. Jadi bisa nerima dan bisa ngirim. Tapi tidak bisa bersamaan dilakukan, ingat, itu nggak bisa bersamaan. Terus daya tahan baterai ini yang membedakan Q1 dengan M0. Ini jauh sekali. Ya, kalau yang M0 itu kan cuma 15 jam karena dia pakai cuma ya 630 mAh. Nah, ini bisa tahan sampai 21 jam karena dia udah pakai 1100 mAh ya. Dari bodinya juga kelihatan kan, lebih gede. Terus ya tadi beratnya, satunya 38 gram, satunya 133 gram, memang lebih berat. Impedansi yang bisa diangkat itu headphone sampai 300 ohm juga dia bisa angkat, jadi masih aman. Frekuensi respon kalau yang ini kan ditulisnya 20 Hz sampai 20.000 Hz ya, belum high res, tapi kata gua sih nggak juga sih, ini juga kalau misalnya karena nggak ada sertifikatnya doang gitu. Nah, kalau yang ini kayaknya sih dia udah ada sertifikatnya, soalnya dia bisa klaim dari 20 Hz sampai 40.000 Hz. Jadi dia udah bilang ini high res, high definition gitu. Terus signal to noise ratio-nya masih sama 118 dB ya, itulah kurang lebih speknya. Oke, nah sekarang yang ditunggu-tunggu pasti Music Lover, bunyinya gimana? Nih, apakah upgrade nggak? Oke. Ternyata sound quality-nya berbeda. Ya. Dari yang lama dulu ya. Yang lama, yang M0, yang kecil, ini memang portable banget sih ya. Ini ngomong-ngomong gue suka pakai juga buat olahraga, buat lari gitu ya. Tapi karena lagi kondisi seperti ini sih nggak bisa olahraga juga, nggak bisa naik sepeda lagi, nggak bisa lari lagi. Jadinya cuma di rumah doang. Di rumah juga ya paling ya gitu-gitu doang, loncat-loncat doang. Nah, masih pakai ini kadang-kadang. Nah, ini memang portable banget. Kemudian suaranya kalau M0 itu di kuping gua itu arahnya V-shape. Jadi bassnya lebih gede, midnya di belakang, treble-nya cering. Jadi itu udah pasti ini V-shape. Kalau Q1 ini relatif lebih rata Music Lover. Jadi bassnya bukan bass yang terlalu gede, sedikit lebih di bawahnya dari M0 Q1 itu. Kemudian vokalnya lebih di depan, jadi midnya itu lebih di depan, lebih rata lah. Vokalnya juga lebih kerasa, lebih present ke depan. Nah, treble-nya kalau yang di M0 itu kerasanya agak extend kan, kadang-kadang beberapa teman juga bilang kayaknya agak piercing gitu, tapi buat saya sih sebenarnya enggak gitu, dimana ada juga yang bilang gitu. Nah, kalau misalnya ada yang ngerasa seperti itu, di Q1 itu sama sekali nggak ada. Jadi mungkin kalau di frekuensi responnya kayaknya lebih rata lah, jadi tidak ada treble yang di boost gitu atau apa mid yang dibikin mundur banget gitu, nggak ada. Jadi ini relatif lebih rata semuanya. Nah, sekarang teknisnya, kalau yang paling gue notice kalau M0 itu soundstage-nya ruangnya kayak gede, jadi kayak ruangannya tuh besar sekali dan kerasanya depth-nya itu agak jauh ke belakang. Itu kalau yang di M0. Nah, sebaliknya yang di Q1 ini ruangannya memang sedikit lebih kecil, tapi depth-nya itu lebih present. Jadi pemain-pemain bandnya itu nggak terlalu jauh di belakang. Kalau yang M0 itu kerasanya kayak kita nonton konser, terus konsernya tuh lagi nonton pagelaran konser atau konser gitu, itu jauh di depan gitu. Nah, kalau Q1 itu rasanya kita kayak
di depan posisi duduknya, jadi lebih dekat sama kita. Jadi depth-nya itu lebih intimate. Jadi si orkestra atau si band itu benar-benar kelihatan di depan. Nah makanya kalau Q1 buat gua ya, rasanya detailnya sedikit lebih baik dan powernya juga lebih gede. Jadi kerasanya kayak kita memang itu ya tadi gue bilang, kita duduk di depan di posisi VIP mungkin ya, di depan, terus ngeliat bandnya tuh di situ. Jadi otomatis kan kelihatan tuh tekstur semua musik yang ada di situ, band-bandnya, instrumen musiknya tuh terdengar dengan lebih jelas. Nah itu di Q1. Kalau di M0 memang kerasa lebih jauh ya, tapi posisinya benar semuanya, posisi mau kiri di kanan, sound stage-nya, separasinya semuanya sama gitu, bagus. Tapi memang kalau yang di Q1 memang kerasa lebih dekat gitu. Jadi masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kesimpulannya terakhir, Music Lover, apakah worth untuk di-upgrade dari sini ke sini? Buat saya coba sendiri, percaya sama kuping sendiri. Karena gini, kalau yang ngerasa pengen nyari bunyi-bunyi yang luas, yang ruangannya gede, ya itu pasti kan ngerasa M0 lebih cocok. Tapi kalau yang lebih intimate, yang separasinya lebih jelas, tekstur instrumen terasa lebih jelas, mungkin Q1 bisa dipertimbangkan. Tapi ada pertimbangan lain juga mengenai desain. Kalau yang merasa aduh M0 kayaknya kekecilan, jempol gua kayaknya nggak bisa gitu, gede banget. Nah mungkin bisa pertimbangan yang agak lebih gede, yang Q1 ini. Atau misalnya aduh yang ini kayaknya aluminium banget bentuknya, nah ini kayaknya keren ya, jadi smooth, halus, cuman kayaknya kerasnya agak plastiki ya, mungkin bisa pertimbangkan ini. Atau mungkin ada pertimbangan untuk portabilitas. Oke, gue sering pakai buat olahraga, gue pengen cantolin di tangan, di kantong, di mana gitu. Ya pastinya M0 lebih cocok karena lebih ringan dan lebih ringkas, lebih kecil. Ini agak lebih berat. Jadi kalau kita bawa lari ya kerasa memang mungkin kalau di tangan juga kayaknya agak berat gitu. Ya. Tapi anyway, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Masih di kisaran harga 1 jutaan, under 2 juta. Yang buat saya dua-duanya punya keistimewaannya. Oke, tapi yang pasti Music Lover perlu untuk nyobain sendiri, perlu audisi sendiri. Memang sih sekarang agak susah ya, jadi cuma mengandalkan review aja. Tapi tunggu kalau misalnya kondisi sekarang lebih baik, nanti datang ke toko-toko audio untuk nyobain. Oke Music Lover, kalau dari gua, sampai ketemu lagi. Dadah. Masih sendiri aja gua syutingnya, biasanya sama tim, tapi sekarang sendiri aja. Oke, tapi nggak apa-apa.